Bocil ini pura-pura jadi zombie untuk menyelamatkan diri karena orang-orang di desa itu udah berubah jadi zombie semua. Seorang zombie wanita datang mendekati pria ini. Karena ada darah di wajahnya, zombie itu ngira kalau pria ini juga udah berubah jadi zombie. Sementara itu di sana juga ada seorang raja zombie yang mengawasi mereka dari atas tiang listrik. Ngelihat cara pria ini jalan, si raja zombie percaya kalau itu bukan manusia. Raja zombie juga mengawasi bocil ini. Karena bocil itu diem aja, raja zombie langsung turun dan mendekat ke arah wajahnya. Bocil ini udah panik, dia terpaksa makan daging mentah. Ngeliat itu, si raja zombie jadi percaya dan dia mengeluarkan suara yang kenceng banget. Dengar itu, pria ini panik, dia malah lari kabur dari sana. Para pasukan zombie yang lihat langsung mengejar pria itu. Karena nggak ada cara lain, pria ini nekat masuk ke dalam sebuah lubang. Dari atas, raja zombie ini ngelempar sepotong daging mentah buat mastiin kalau dia beneran zombie apa manusia. Tapi pria ini nggak mau makan. Raja zombie marah, dia ikut masuk ke dalam lubang bersama pria itu. Rio sangat menyukai si Dina, sahabat sejatinya, tapi dia tidak berani mengungkapkannya. Walaupun setiap hari mereka selalu bersama bahkan pulang sekolah pun bareng terus, Rio tetap tidak berani menyatakan cintanya. Besok ada acara makan bersama di rumahku. Kamu mau ikut nggak? Iya, aku ikut. Mah, kenalin ini Dina, teman sekelasku. Cantik kan, Mah? Iya, dia cantik kayak mama waktu muda. Keesokan harinya Rio memberanikan dirinya untuk menyatakan cinta kepada Dina di belakang sekolah. Din, sebenarnya aku suka kamu dari lama, cuman aku nggak berani ngomongnya. Kamu mau nggak jadi pacarku, Din? Maaf Rio, sebenarnya aku nggak mau pacaran sama kamu. Aku mau kita sahabatan aja. Maksud kamu apa? Sebenarnya aku suka sama abang kamu. Maaf ya. Dita sangat sedih karena kena kutukan yang dimana setiap yang jadi pacarnya akan mati. Bahkan pacar keduanya pun bernasib sama. Kini dia tidak lagi semangat, lalu malam itu ada setan muncul. Kamu mau gak jadi pacarku saja? Hah? Iya mau. Kenapa? Yuta suka berbagi, Botak juga suka berbagi. Tetapi ketika mereka meninggal, Yuta masuk surga, sedangkan Botak masuk neraka. Hal itu karena Yuta berbuat baik dengan ikhlas, sedangkan Botak berbuat baik untuk pujian. Perhatian teman-teman. Semua nengok. Siapa yang gak ngerjain PR angkat tangan? Semua angkat tangan. Sama nih, nanti kalau Pak Guru lupa jangan diingetin ya. Pak Guru datang dan memulai pelajaran seperti biasanya. Di belakang si Gilang angkat tangan. Ada apa Gilang kamu angkat tangan? Tidak. Bapak lupa ada PR, Pak. Kamu caper banget ya. Hajar aja anak-anak. Si Gilang pun dikeroyok. Apakah di kelas kalian ada yang caper kayak si Gilang? Coba komen. Hari ini kita berenang ya. Tapi dok, kolam itu kan gak ada airnya. Justru itu, kalau mereka gak mau loncat, tandanya mereka udah sembuh. Iya juga ya. Kamu, ayo loncat, asyik berenang. Ternyata belum sembuh. Ayo sekarang giliran kamu. Hore, berenang. Dia juga belum sembuh. Ayo terakhir giliran kamu. Gak mau ah. Kayaknya dia udah sembuh ya dok. Kamu kenapa gak mau loncat? Takut ada hiu. Mana ada hiu? Ya udah coba dokter loncat. Dudi selalu menemukan bunga di loker sekolahnya. Ia tidak tahu bunga itu dari siapa, pasti ada seseorang yang menyukainya. Sesampainya di rumah, Dudi terkejut melihat bunga itu ada di atas mejanya. Ibu, kayaknya ada yang aneh deh. Ibu juga melihat sesuatu nak. Ada perempuan di depan jendela kamarmu tadi siang. Dudi merasa bulu kuduknya merinding. Ibunya menunjukkan foto yang diambilnya, dan Dudi terkejut melihat foto itu. Itu adalah foto Rina, teman sekelasnya yang meninggal setahun lalu. Dudi memutuskan untuk mengunjungi kuburan Lina. Di sana ia meletakkan bunga di atas kuburan Lina. Terima kasih Lina, aku tidak tahu kalau kamu menyukaiku. Kok aku gak pernah lihat papa? Dia selalu bersamamu, Tak. Selalu bersamaku. Sebenarnya, saat kamu kecil, dokter memvonis bahwa jantungmu tidak dapat bertahan lama. Cara satu-satunya untuk menyelamatkanmu adalah dengan melakukan donor jantung. Tanpa berpikir lama, papa langsung mendonorkan jantungnya untukmu. Dan akhirnya, kamu pun bisa hidup hingga sekarang. Dek, beliin mamah coklat dong ya. Siapa? Aku beliin sekarang aja ya. Hah? Apinya masih nyala. Hah? Tidak! Mama! Maaf, aku lupa matiin api.
니를 세브 하지레 함메테. Wanita ini memasang aplikasi pendeteksi suara hantu saat dia tidur malam. Tangan cewek ini digergaji di neraka karena suka mencuri dan gak pernah like video orang. Aplikasi itu akan merekam suaranya saat ngorok, saat tidur, ataupun berguling-guling. Sampai tiba-tiba dia mendengar suara di aplikasi itu. Jam 2 pagi ada suara orang kacau-kacauin barang. Malam harinya pas dia terbangun, tiba-tiba ada suara pria misterius yang membuatnya ketakutan karena dia cuma sendiri bersama anaknya. Akhirnya wanita ini memutuskan pindah ke rumah yang baru dan akhirnya dia bisa tidur dengan tenang di rumah barunya. Katanya, Mama pulang kerja besok pagi. Jadi, kalau ada yang ketuk pintu, jangan dibuka. Itu Mama pulang, Kak. Tapi Mama bilang besok pagi. Itu pasti bukan Mama. Jangan dibuka. Tapi kasihan Mama, Kak, kalau di luar. Guys, coba lihat CCTV dengan like biar tahu itu Mama atau bukan. Oke, kita lihat CCTV. Itu hantu. Ada belakunya. Ma, gak kuat, lapar. Baru hari pertama puasa, lagian kamu malah nonton video mukbang. Main keluar sana. Jidan pun main keluar, ternyata ada Yuta yang gak puasa mau makan. Lah, kamu kok gak puasa? Soalnya aku lagi sakit, tungguin makanannya ya. Aku mau bawa piring. Yuta pun pergi. Tante. Ternyata Yuta ke rumah Jidan. Ya, ada apa? Jidan mokel tante. Yuta menuntun mamahnya Jidan. Nah, lihat itu tante. Alhasil si Jidan pun kena boga mamanya. Apakah kalian kuat puasa? Coba komen. Cowok ini punya pacar yang badannya tiba-tiba jadi mengecil. Karena bajunya nggak ada yang pas, jadi cowok itu nyuruh pacarnya berbaring di atas kain bunga-bunga dan mengukur badan cewek ini buat dibikinin baju. Sekarang perlahan cowok itu mulai menjahit kainnya. Pas udah jadi, ternyata baju itu kekecilan, nggak bisa dipakai sama sekali. Terus cewek ini inget kalau di rumahnya ada baju-baju kecil yang mungkin muat di badannya. Dia mulai keluar bawa tas besar melalui celah jendela menuju ke rumahnya. Tapi karena badannya terlalu kecil, anak tangga di depannya jadi kayak rintangan yang susah dilewati. Setelah perjuangan panjang, cewek ini sampai juga di kamar dan ngambil baju bonekanya yang ada di kotak. Sampai di rumah cowoknya, tiba-tiba cewek ini lihat ada maling masuk ke rumah. Dia berusaha membuka HP buat minta tolong. Belum selesai ngetik, maling itu datang. Dia langsung pura-pura jadi patung. Untungnya ada telepon masuk di HP pencuri. Cewek ini buru-buru nyalain musik yang kenceng buat nakut-nakutin para maling itu. Sejak kematian ayahnya, Mira tak pernah benar-benar sendirian. Arwah ayahnya selalu mengikuti, bahkan saat ujian di sekolah, sang ayah memberi jawaban yang tepat. Namun lama-kelamaan, Mira merasa terganggu. Teman-temannya menganggapnya aneh karena sering berbicara sendiri. 10 tahun berlalu, Mira kini dewasa, tapi arwah ayahnya masih setia mengikutinya. Malam itu, saat Mira berpacaran dengan pacarnya, boneka di rak tiba-tiba jatuh, membuat pacarnya itu ketakutan dan pergi. Ayah, cukup. Jangan ganggu aku lagi. Lalu ia pergi keluar rumah sambil menangis. Dari kejauhan sebuah mobil melaju kencang. Saat hendak tertabrak, ia diselamatkan ayahnya. Ternyata selama ini ayahnya hanya ingin melindungi Mira. Hai nak, cabutkan ubanku ya. Nanti ku upah. Siap kakek. Oh, dipercepat aja deh. Potong semua ubannya. Terima kasih kek. Oh. Hai nak, pijatkan punggung mama. Ini mo, lebih kuat. Tunggu sebentar. Rasakan ini mo. Bagaimana, Ma? Luar biasa! Hai Na, cucikan sepedaku yang kotor ya. Siap, Kakak! Hello! Kau kemanakan sepedaku? Sudah bersih, Kakak! Bayarannya! Ini? Asyik, dapat uang banyak! Adi melempari Kania dengan batu. Kakaknya Kania melihat itu tentunya marah adanya digituin. Dia pun memukuli si Adi hingga menangis. Si Adi pun ngancam mau laporin ke kakaknya. Si Adi pun menghampiri kakaknya yang preman itu dan melaporkan pemukulan dan membawa kakaknya kepada kakaknya si Kania. Bukannya marah, dia malah jatuh cinta dengan kakaknya Kania. Lalu kakaknya si Adi malah memarahi si Adi. Jangan lupa like teman-teman. Budi bangun pagi, buru-buru mandi dan pakai seragam. Ibunya terkejut melihat Budi sudah siap jam 5 pagi. Wah, anak ibu rajin sekali hari ini. Ayo sarapan dulu. Nggak sempat Bu, aku harus berangkat sekarang. Loh, memangnya ada les pagi? Bukan Bu, aku lupa ngerjain PR kemarin. Mau nyontek punya Andi sebelum guru masuk kelas. Ibu ini selalu marahin anak cowoknya, soalnya main mulu. Lihat nih adenya yang cewek, belajar. Si kakak cowok matiin lampu ruangan itu. Jadi ketahuan si ade dari tadi main handphone doang di balik buku, bukan belajar. Ya, dimarahin emak dah.